Hai, welcome back to my channel. Nama aku Fikati. So, hari ini aku mau share ke kalian tentang perjalanan aku ke Jepang pada tahun 2019. Nah, di sini aku mau share ke kalian sih tentang budgetnya, terus itinerary-nya kayak gimana, terus rekomendasi apa, dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian penasaran, keep on watching. So, yang pertama aku pergi ke Jepang itu tahun 2019 bulan April. Nah, bulan Aprilnya itu agak akhir-akhir gitu sih, tanggal 17 April gitu. Dan itu saat itu adalah musim spring alias musim semi, tapi udah musim spring menuju ke musim panas sih sebenarnya gitu. Nah, aku berangkat dari Jakarta ke Osaka karena aku memilih untuk jalur dari bawah ke atas, dari Osaka, Kyoto sampai ke Tokyo yang terakhir. Nah, perjalanan ini tuh aku tempuh pakai dengan Singapore Airlines. Waktu itu promo juga sih, jadi aku selalu ikut promo tiap tahun gitu untuk Singapore Airlines-nya. Jadi lebih murah lagi. Nah, aku pakai perjalanan ke Jepang itu sekitar 15 hari. Kenapa? Karena aku menyesuaikan dengan maksimal stay visa Jepang itu adalah 15 hari. Jadi nggak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, kalian harus keluar Jepang dulu lalu masuk lagi kayak gitu. Oke, terus aku mau share ke kalian itinerary yang pertama. Itu aku dari Jakarta ke Osaka naik Singapore Airlines. Lalu aku datangnya itu sekitar jam 10 malam. Jadi dari jam 10 malam itu ke hotel. Hotel aku itu di Viagio. Jadi hotelku di Viagio, dia deket-deket antara di Dotonbori situ sih sebenarnya. Lalu besok paginya aku langsung cus ke Universal Studio. Nah, karena aku suka Harry Potter, jadi aku memilih untuk ke Universal Studio daripada harus ke Disneyland. Kenapa? Karena menurut aku Disneyland cocoknya untuk anak-anak ya, jadi aku nggak terlalu ini sih. Jadi nanti kalau misalnya udah ada anak aku, mungkin aku akan kesana lagi gitu. Nah, ke Universal Studio aku datang jam 9 pagi. Kenapa? Karena semakin pagi semakin bagus sih. Dan untuk Universal Studio-nya aku belinya dari Traveloka. Aku nggak mau beli di sana karena aku nggak mau ngantri sama sekali. So ya, jadi di sana kita langsung datang, langsung masuk aja gitu. Nah, aku di Universal Studio itu seharian dari jam 9 sampai jam 7 malam kalau nggak salah. Karena kan aku harus ngikutin acara kayak karnavalnya gitu setiap jam 6 malam. Oke, terus hari ketiganya setelah dari Universal Studio sebelumnya, aku langsung jalan-jalan ke Dotonbori untuk makan-makan, terus lihat-lihat, belanja dan lain sebagainya. Di sana aku nyoba yang namanya Ichiran Ramen yang katanya rekomendasi banget. Ya sebenarnya rasanya sih lumayan aja sih ya, tapi menurut aku sih ya agak greasy gitu sih, agak berminyak gitu. Cuman kita bisa customize minyak pengen kayak gimana. Terus rasanya mau light atau kayak gimana, terus ada mau berminyak atau kayak gimana, kayak gitu. Terus setelah dari Ichiran Ramen, aku ke jalan-jalan ke Don Quixote. Di situ aku lihat barang-barang lucu-lucu dan belanja gitu-gitu ya. Terus abis di situ kalian harus nyoba ke takoyaki karena Osaka itu tempatnya takoyaki enak. Nah, kalau yang takoyaki itu waktu itu aku nyoba yang di Achachi takoyaki yang di Dotonbori itu rame banget dan itu enak banget. Lalu hari keempat itu aku jalan-jalan ke Osaka Castle. Jadi Osaka Castle tuh ya kayak bangunan gitu. Cuman kalau bangunannya sih ya so-so lah ya. Aku nggak masuk juga. Aku nggak terlalu demen sama kayak gitu-gitu. Cuman aku paling suka itu di tamannya. Tamannya tuh bagus banget karena kan lagi musim semi ya. Jadi semuanya tuh bunga-bunganya tuh lagi berkembang gitu, bagus banget. Dan itu aku foto-foto di situ, kayak gini fotonya, itu bagus banget gitu. Dan hari itu waktu itu langitnya biru banget, jadi fotonya bagus. Jadi kalian harus ke sana. Terus habis dari Osaka Castle, aku jalan-jalan lah, makan-makan, nyari makan dan lain sebagainya. Lalu aku balik ke hotel. Terus besok paginya, hari kelima, aku pergi ke Kyoto. Pagi-pagi jam setengah 6. Jadi dari hotelku tuh aku jalannya sekitar jam setengah 5-an. Lalu aku naik kereta ke Kyoto. Sampailah di Kyoto. Nah, aku langsung ke hotel untuk drop luggage aku. Aku nginepnya di Kyoto Plaza Hotel. Sebenarnya tuh hotelnya ya hotel, bukan penginapan biasa atau apartemen gitu ya. Aduh, maaf hujan kalau berisik ya. Di situ itu hotelnya enak sih, cuman ya tipikal hotel lah ya. Hotel Jepang tuh kan mini-mini gitu ya. Kalau yang penginapan aku di Osaka itu gede gitu kamarnya, jadi aku suka. Tapi dia bukan hotel. Kalau di Osaka itu kayak semacam motel ya, yang lebih kecilnya gitu.
Nah, di Kyoto Plaza Hotel aku itu, lalu aku hari itu langsung ke Fushimi Inari. Fushimi Inari itu yang tempat kayak ada pintu-pintu orange banyak gitu loh. Fotonya di sini. Itu aku di situ, tapi aku nggak suka banget ya ke sana. Sebenarnya kan itu tempat turis banget ya, dan rame banget. Jadi kalau mau foto tuh nunggu orang, terus kayak kita nggak menikmati tempatnya gitu loh. Jadi aku ke situ cuma bentar doang, cuma jalan sedikit, foto-foto udah balik lagi gitu. Nah, dari Fushimi Inari itu kan sebenarnya agak cukup jauh gitu ya, naik kereta. Terus dari Fushimi Inari itu aku jalan ke Gion. Di Gion itu banyak toko-toko kayak pecinan gitu loh. Kalau di sini tuh kayak pecinan, kayak toko-toko tua gitu. Aku di sana beli ocha sama matcha. Itu ada tokonya, aku lupa namanya apa ya. Nanti aku tulis di sini ya kalau aku ingat. Itu di situ di Sujiri. Ya, di Sujiri. Aku di Sujiri itu makan matcha es krim. Itu enak banget, kalian harus nyoba. Terus buat oleh-oleh aku juga beli ocha-nya itu ada berbagai macam gitu ya. Ada yang kayak di sangrai, ada yang di apain gitu. Aku nggak hafal sih tentang masalah teh. Dan itu enak banget karena aku waktu itu aku ngoleh-ngolehin teman aku sama saudara aku, itu enak banget katanya. Jadi kalau misalnya aku kesana aku mau beli lagi. Jadi kalian harus kesana untuk beli itu. Lalu nextnya hari kedua aku di Kyoto, which is hari ke-6 aku di Jepang, itu aku ke Kiyomizudera dan aku nyewa nyewa kimono di situ. Sekitar harganya itu 800.000. Jadi aku sama suami aku nyewa jadi sekitar 1,6 juta. Di situ aku foto-foto. Kiyomizudera bagus sih, jadi dia kayak kuil gitu dan otentik Jepang banget. Bunga-bunganya juga bagus, sakuranya sebanyak. Jadi kalau misalnya kalian foto-foto di situ juga bagus banget dan cocok banget kalau kalian menggunakan kimono gitu. Nah, udah dari situ aku pulang. Nah, terus hari ke-7 aku di Jepang, which is hari ketiga aku di Kyoto, aku langsung paginya pergi ke Tokyo. Itu aku pakai Shinkansen. Nah, ya aku di sini tuh pakai JR Pass ya. Jadi dari hari pertama sampai dari hari terakhir itu aku pakai JR Pass. Nah, cuma JR Pass itu aktifnya bisa 7 hari kalau nggak salah. Jadi aku ngaktifinnya itu ketika aku dari Kyoto ke Tokyo sampai nanti pulangnya gitu. Jadi nggak mahal gitu. Nggak nambah lagi jadi 14 hari karena 7 hari itu udah mahal banget. Udah kayak 3,1 jutaan gitu. Nah, udah gitu dari Tokyo aku langsung sampai. Nah, aku di Tokyo itu aku nginep di Shinjuku Shibuya. Aku lupa nama hotelnya apa gitu. Aku nyari di Agoda. Dan itu lumayan bagus sih menurut aku, walaupun jalannya itu dari stasiun itu sekitar kayak berapa meter ya? Itu ya 900 meteran kalau nggak salah sih, hampir 1 kiloan gitu. Lumayan jauh. Sebentar ya, anak aku nangis. A few moments later. Lalu lanjut, hari ke-7 aku ke Tokyo. Nah, ke Tokyo itu aku langsung ke Shibuya. Hari pertama itu aku langsung di Shibuya itu kan kayak ada yang Hachiko monumen gitu loh. Cuman aku nggak foto sih karena menurut aku ya terlalu rame dan biasa aja sih gitu. Jadi aku dari Shibuya itu aku jalan-jalan ke Don Quixote, terus belanja-belanja, strolling around. Menurut aku sih biasa aja ya, kalau di Tokyo itu terlalu banyak perkotaan, jadi kurang otentik Jepangnya. Lalu dari Shibuya, nah malamnya itu aku ke Harajuku. Harajuku tuh bagus banget menurut aku, lebih baik daripada Shibuya. Kenapa? Karena Harajuku itu lebih seru. Dia tuh tempat kayak jualan komik, terus ada jualan mainan dingdong gitu loh, mainan arcade. Nah di situ tuh seru banget, jadi aku di situ main tuh sampai malam, nggak kerasa waktunya. Aku belanja di situ juga, beli komik, terus ada game juga, suami aku suka game. Terus aku coba beli main arcade. Terus aku di situ dapat smartwatch, walaupun nggak kepake juga sih. Apa sih? Terus dari Harajuku besoknya aku ke Shinjuku. Nah, Shinjuku itu sebenarnya ya biasa lah ya, kayak tempat-tempat kayak gitu. Setelah itu besoknya aku itu kayaknya aku besoknya tuh tiduran aja deh kayaknya di hotel karena hujan kalau nggak salah. Jadi aku cancel untuk semua aktivitas aku hari itu, cuma cari makan aja di sekitar hotel. Terus selanjutnya aku ke Galeyuzawa. Nah, di Galeyuzawa ini bagus banget karena aku bisa lihat snow sama resort yang dibuat ski. Itu di situ kayak udah mau meleleh sih sebenarnya saljunya, tapi worth it menurut aku karena aku kesana juga springnya mau ke musim panas.
Nah di situ itu aku agak jauh sih, jadi kita perlu naik Shinkansen pakai JR Pass juga bisa. Aku di sana juga kena kendala sih waktu itu, jadi kayak Shinkansennya tuh kayak mogok, semacam mogok gitu ya. Jadi aku kayak hampir setengah hari itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu baru sampai ke Galezawa. Padahal harusnya itu cuma 1 jam sampai 1 jam setengah jam itu udah sampai gitu. Jadi aku baru tahu kalau Shinkansen itu juga bisa mogok ya. Terus di Galezawa itu aku juga foto-foto, terus rental apa namanya kayak seluncuran yang warna merah itu loh, yang kayak tempat kita seluncuran main salju, bukan ski ya, yang lebih beginnernya lagi, bukan beginner sih, buat anak-anak lebih tepatnya. Nah di situ juga aku naik gondola, pokoknya total itu di situ aku 1.164.800 rupiah. Itu dengan yennya kursnya di tahun di bulan April tahun 2019 ya. Nah lalu dari Galezawa aku sampai jam 3 sore di sana, karena jam 3 sore maksimalnya di sana. Lalu aku balik langsung pulang dan aku istirahat hari itu. Nah tanggal 10-nya itu aku ke Seaside Park. Yes, Seaside Park. Hitachi Seaside Park itu adalah kayak taman bunga gitu, bagus, kayak luas banget, tapi isinya taman-taman semua. Di situ itu taman bunganya itu sesuai dengan apa namanya, musim yang kalian ada di situ. Jadi misalnya kalau pas aku spring tanggal segini, nah itu waktu itu di situ musim apa. Jadi setiap kalian ke sana beda musim, itu bunga warnanya itu beda-beda. Waktu itu aku di sana tuh kayak warna ungu, kayak lavender gitu, mirip-mirip lavender, tapi aku lupa nama aslinya apa. Dan di situ bagus juga, cuman nomor satu, kalian kalau ke sana harus pakai baju tebal, walaupun kalian ke sana belum, ini waktu spring ya, waktu spring, winter dan sebagainya, kalian harus pakai baju tebal. Kenapa? Karena di sana itu luas, kayak perbukitan luas, terus nggak ada pohon sama sekali di bukitnya itu. Jadi kayak angin itu kayak kenceng banget. Jadi aku di situ tuh waktu itu langsung beli di Uniqlo baju, aku rangkap 3, dan itu aku masih kedinginan banget. Di situ juga aku foto-foto kayak di sini, fotonya aku taruh sini ya. Itu bagus banget tempatnya, menurut aku worth it banget, dan bunga-bunganya juga seger dan lain sebagainya. Cuma di kesananya itu agak jauh gitu. Tapi ya worth it sih menurut aku. Nah di situ tuh masuknya cuma sekitar 150 ribuan. Cuman waktu biaya kesananya sih yang agak mahal, tapi nggak sampai 500 menurut aku. Nah di situ aku seharian juga sampai jam 2 kalau nggak salah. Aku santai-santai di sana, makan-makan di sana. Terus aku balik lagi ke Tokyo. Langsung aku istirahat kalau nggak salah. Nah tadi aku sempat state kalau misalnya aku mainan dingdong dan lain sebagainya itu di Harajuku, padahal harusnya di Akihabara maksud aku. Nah di Akihabara itu tempat game-game itu. Nah hari terakhir kalau nggak salah aku itu ke Harajuku, which is Harajuku itu adalah jalan sempit banget, tapi di situ banyak store gitu, dan di situ ramai banget. Di situ aku yang paling suka itu adalah makanannya yang paling enak itu di situ, kayak apa sih, kayak the crepes gitu loh, yang di kon itu enak banget. Terus di situ aku juga belanja sepatu Adidas atau Nike lupa gitu. Nah di situ juga aku makan spaghetti apa ya namanya, aku lupa deh. Itulah, nanti aku tulis di sini. Itu enak banget menurut aku, karena kan aku selama itu kan juga nggak makan makanan selain makanan Jepang ya. Dan aku suka sih di spagettinya di situ. Dan ternyata di atas, di sebelahnya spaghetti itu, restoran spaghetti itu ada kayak cat cafe gitu, dan ternyata cat cafe-nya tuh lucu banget dan worth it. Aku waktu itu ke situ malam, dan waktunya makan malamnya si kucing-kucing itu, dan ternyata bagus banget. Jadi kalau kalian ke sana, kalau nggak salah tuh namanya Cat Mocha deh kayaknya. Nanti aku tulis di sini ya gambar sama tempatnya. Itu bagus banget, jadi kalian harus ke sana kalau kalian suka kucing. Di situ waktu kucingnya makan-makan itu, nanti aku style di sini ya. Nah itu lucu banget dan itu worth it menurut aku gitu. Nah langsung hari terakhir aku langsung check out, karena penerbangan aku tuh kalau nggak salah agak pagi gitu sih. Dan aku juga naik Singapore Airlines, jadi aku perjalanannya dari Tokyo naik Singapore Airlines, transitnya di Singapura lalu ke Jakarta gitu. Oke, itu itinerary aku. Selanjutnya kita ngomong masalah budget. Oke, untuk masalah budget, untuk masalah yang pertama adalah tiket pesawat. Aku menggunakan Singapore Airlines dari Jakarta ke Osaka, lalu dari Tokyo ke Jakarta gitu. Dari situ aku waktu itu dapat harga promo 4,1 juta untuk satu orang di tahun 2019. Aku nggak tahu ya nantinya akan berubah berapa persen.
Cuman 4,1 juta itu adalah harga promo. Mungkin normalnya sekitar 5-6 juta gitu. Nah, jadi kalau 2 orang adalah 8,2 juta kan aku sama suami aku. Yang kedua, visa. Nah, ini sedikit tips sih buat kalian yang mau bikin visa Jepang. FYI, kalau Jepang itu sudah memberikan visa kalau kalian menggunakan e-paspor. Nah, karena waktu itu adalah pasporku belum e-paspor, aku jadi ganti ke e-paspor seharga 655.000. Dan itu langsung auto approve gitu. Nah, cuma kalau kalian bikin visa, bukan e-paspor ya, visa biasa dengan paspor biasa, itu harganya lebih mahal daripada kalian menggunakan e-paspor. Sedangkan kalau visa biasa itu berlaku cuma 15 hari aja. Kalau e-paspor berlaku 15 hari, tapi berlaku selama 3 tahun. Jadi kalau kalian mau bolak-balik Jepang, 15 hari itu free banget sama 3 tahun. Halo. Nah, lebih baik sih menurut aku kalian pakai e-paspor aja daripada bikin visa. Karena pertama harganya lebih murah, terus yang kedua approve-nya lebih cepat. Terus yang ketiga, kalian juga bisa berlaku selama 3 tahun, 15 hari bolak-balik gitu. Terus untuk penginapannya, nah itu rata-rata satu harinya itu sekitar berapa ya? 996.000. Jadi kita bulat-bulatin aja sejuta. Sebenarnya tuh bisa lebih murah lagi. Cuman aku tuh maunya yang kamar mandi dalam sama yang untuk 2 orang private. Karena kalau biasanya lebih murah itu kamar mandinya di luar, either of adalah bunk bed. Jadi kayak bareng-bareng sama orang lain gitu loh, sama turis-turis lain. Nah, aku di sini pakai harga sekitar 1 juta. Makanya itu harganya sekitar 15 juta untuk 15 juta untuk penginapan. Karena aku 15 hari, 14 malam. Jadi sekitar 15 jutaan. 15 juta itu untuk 2 orang ya, bukan 1 orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang share bedroom atau share bathroom, itu lebih murah lagi. Nah, terus selanjutnya adalah timani sama transport selama di Jepang. Jadi ini yang bukan termasuk yang Shinkansen ya, ini cuman yang lokal train aja. Halo. Lokal train aja itu aku isi sebanyak 4.500.000. Jadi kalau misalnya kurang bisa ditambah lagi sih di situ. Nah, untuk 2 orang sekitar 9 juta rupiah. Lalu aku beli JR Pass untuk 7 hari itu worth 3.100.000. Itu udah aku total kalau dengan perjalanan aku itu dia worth it 6 juta gitu. Jadi kalau misalnya aku beli 3 juta lebih untung banget gitu, karena aku cuma harus bayar setengahnya aja gitu. Jadi aku beli 2 yaitu 6,2 juta. Nah, terus untuk uang makan, ini uang makan yang aku asumsiin 300.000 per hari untuk 1 orang ya. Itu adalah sebanyak 4.500.000 karena aku makan 3 kali. Ini tambah cemilan ya. Jadi kalau misalnya kalian beli cemilan dan lain sebagainya itu lain gitu. Aku alokasikan 300.000 per hari per orang. Jadi total 1 orang itu 4.500.000, kalau 2 orang 9 juta. Lalu internet. Nah, internet itu aku beli dari Shopee kalau nggak salah waktu itu, aku lupa pakai apa. Pokoknya judulnya itu adalah 4G LTE data 15 days unlimited 700 MB per day gitu. Harganya itu 405.000. Kalau dikali 2 itu adalah 2 orang 810.000. Nah, kenapa aku milih ini? Walaupun ini cuma berlaku 15 hari, jadi aku gantian sama suami aku. Jadi hari pertama aku nggak ngaktifin HP, aku pakai tetheringnya suami aku. Terus hari terakhir yang which is udah habis masa berlakunya suami aku, bisa pakai tethering HP aku gitu. Jadi kita akalin kayak gitu lebih murah lagi. Jadi in total cuma 810.000 2 orang. Aku waktu itu beli di Universal itu beli di Traveloka harganya 950.000 karena aku beli di hari biasa, karena di Universal itu ada kalendernya. Jadi kalau misalnya di hari biasa itu 950.000, kalau harga hari-hari agak ramai gitu dia sejuta berapa, terus harganya naik lagi gitu. Jadi aku beli yang hari biasa, hari Kamis waktu itu. Jadi 1 orang 950.000, 2 orang 1,9 juta. Lalu aku sewa kimono, 1 orangnya 860.000. Jadi kalau dikali 2 itu adalah 1,8 dibulatin. Terus ke Galayuzawa Snow Resort itu 1,164.800. Jadi kalau dikali 2 adalah 2,3 gitu. Jadi in total ini di luar belanja nyemil dan sebagainya ya. Itu total itu 1 orang adalah 35.239.300. Nah, kalau dikali 2 untuk 2 orang itu adalah 55.478.600 gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa lebih hemat lagi bisa gitu ya. Itu pertama kalian harus bawa makanan dari
Jakarta gitu, entah itu bon cabe, entah itu makanan siap saji, pop mie dan sebagainya, itu bisa banget. Terus kalian juga bisa menghemat dari sisi kamar hotel gitu. Kalau kalian juga bisa lebih murah, cari aja yang agak lebih jauh karena kan kalian pakai JR Pass juga. Nah, JR Pass itu bisa digunakan untuk kereta biasa gitu. Jadi kalian walaupun jauh juga nggak masalah sebenarnya, kalian bayarnya kan sama aja dengan 3,1 juta JR Pass itu gitu. Nah, terus kalian juga bisa juga menghemat dari kimono. Mungkin kimono nggak usah nyewa kimono, foto-foto biasa aja. Terus yang selanjutnya kalau misalnya kalian rame-rame, kalian juga bisa pakai internet wifi gitu, yang bisa dibawa satu orang. Cuman aku nggak sukanya dengan internet satu orang itu adalah kalau misalnya satu orang itu nggak ada, udah kita nggak bisa telepon-teleponan, dan itu menurut aku bahaya sih. Gimana coba menghubunginnya gitu kan? Udah itu aja sih untuk masalah budget ya. Oh ya, terus aku mau ngomongin masalah penginapan aku untuk reviewnya gitu. Yang pertama itu di Osaka, Hostel Viaggio itu menurut aku hotelnya bagus, bersih, semuanya hotel bersih sih. Cuman luas, menurut aku kamarnya luas, cuma lorongnya agak sempit gitu. Dan itu harganya satu malamnya itu adalah 876.000 waktu itu. Jadi di sana aku nginep 4 hari, jadi sekitar 3,5 juta. Dan itu bagus banget, udah ada bathtubnya, walaupun bathtub Jepang you know lah ya, kecil banget, kayak kita bisa kayak jongkok di dalamnya gitu. Tapi udah ada bathtub, udah ada air panas, terus udah ada TV, kasurnya gede, kamarnya gede gitu. Dan deket dari Dotonbori, cuman kayak 600 meteran kalau nggak salah. Oke, terus yang selanjutnya di Kyoto, aku nginep selama 2 malam maksudnya. Di situ harganya 916.000. Nah, di sini ini benar-benar hotel ya, jadi tipikal hotel Jepang itu kecil banget kamarnya. Cuman ya lebih mewah bangunannya, sama lorongnya lebih mewah dan pakai lift gitu. Sebenarnya yang pertama juga pakai lift sih, cuma liftnya kecil banget gitu. Nah, terus yang selanjutnya aku di Tokyo itu aku pakai penginapan kayak Airbnb gitu. Dan menurut aku tuh worth it banget karena bagus. Cuman gak enaknya tuh kayak sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi orangnya tuh kayak nitipin kunci di box mail gitu. Terus tulisannya tuh kalau bisa jangan rame-rame gitu lah. Pokoknya intinya sebenarnya nggak boleh menyewakan itu gitu. Cuman aku tertarik aja sama kamarnya bagus. Nah, kamar yang ini tuh yang paling bagus menurut aku di Tokyo karena pertama ada apa namanya? Ada kitchennya, ada bisa masak di situ, kamar mandinya ada ruang tamunya ada sama kamarnya gitu. Jadi kayak cozy banget gitu, kayak rumah lah, rumah apartemen studio gitu. Nah di situ satu malamnya lebih mahal sih 1,2. Nah menurut aku yang di Tokyo ini mahal sih 1,2. Jadi aku 8 malam jadi mengeluarkan budget 9.500.000 gitu. Nah yang selanjutnya masuk ke rekomendasi. Rekomendasi restoran terenak di Jepang yang perlu kalian harus ke sana adalah yang pertama Gyukatsu Motomura. Jadi di situ itu enak banget. Aku hampir setiap hari makan di situ. Walaupun daging kolesterol aku nggak masalah karena itu adalah liburan. Di situ tuh enak banget. Gyukatsu Motomura itu adalah dagingnya yang di grill pakai batu gitu. Cuman restorannya emang kecil banget. Jadi kayak 7 orang gitu maksimal. Dan biasanya sih ngantri. Kalau misalnya makan siang, makan malam, makan sarapan belum buka sih jam 11 pagi sebukanya. Kalian harus ke sana karena itu murah, cuma satu porsinya 150.000. Udah daging banyak dan itu enak banget. Kalian harus ke sana. Yang kedua adalah kalian harus beli acaci takoyaki yang ada di Dotonbori. Itu enak banget, parah. Aku juga setiap pas di Osaka tuh hampir tiap hari beli di situ karena itu enak banget. Yang selanjutnya adalah ocha teh hijau yang di Gion itu tadi, Gion Sujiri kalau nggak salah namanya. Itu enak banget, aku beli banyak buat oleh-oleh dan buat aku sendiri, itu enak banget. Terus yang selanjutnya adalah KitKat. KitKat adalah makanan wajib yang harus kalian bawa untuk oleh-oleh. Terus yang selanjutnya adalah kalian perlu ke Don Quijote, karena di Don Quijote itu adalah toko pernak-pernik, anything pun ada, dari makanan, pernak-pernik dan sebagainya. Itu juga cocok untuk kalian beli-beli di situ. Terus yang selanjutnya aku juga makan Ichiran Ramen yang menurut aku sih biasa aja, tapi menurut orang banyak tuh yang bilang enak. Kalau misalnya kalian penasaran juga boleh ke sana gitu. Itu juga kayak franchise gitu di mana-mana aja ada. Terus yang selanjutnya adalah Genki Sushi. Ya, Genki Sushi sebenarnya di Indonesia ada. Cuman menurut aku Genki Sushi di Jepang itu beda, lebih enak jauh daripada di Indonesia. Jadi itu aja sih sebenarnya rekomendasi dari aku. Thank you for watching. Maafin anak aku ya kalau dia pengen sama ibunya terus. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Bye bye. See you bye bye. Bye bye.